sekarang kita coba kerjakan lagi. Yang nomor 2, untuk fungsi f(x) itu diketahui x kuadrat plus x. Kemudian fungsi gx-nya itu 1 per 3, 1 per x plus 3. Kemudian yang disuruh mencari itu fungsi komposisi dari A, B, C, D, dan E. Setelah mengerjakan yang nomor 1, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 2. Jadi di sini diketahui fungsi f(x) dan fungsi gx. Jika fungsi f(x)-nya itu sama dengan x kuadrat plus x, dan fungsi gx-nya itu sama dengan 1 per x plus 3, kemudian kita disuruh mencari beberapa fungsi komposisi di poin A dan poin E. Coba kita kerjakan dulu poin A dan B. Tadi diketahui fungsi f(x)-nya itu sama dengan x kuadrat plus x. Kemudian fungsi gx-nya sama dengan 1 per x plus 3. Kita kerjakan dulu soal nomor A. Jawab untuk fungsi f dikurangi fungsi g. Berarti, nah, ini menurut sifat tadi, ini bisa dipisah ya. Jadi, f(x) dikurangi gx. Nah, f(x)-nya nilainya, fungsinya itu x kuadrat plus x. Kemudian, gx itu nilainya 1 per x plus 3. Berarti ini dikurangi dalam kurung 1 per x plus 3. Sama dengan, nah, ini bisa di x kuadrat plus x min 1 per x plus 3. Jadi kalau ada yang seperti ini kan per, berarti harus yang ini, penyebutnya, harus dikali sama pembilangnya. Berarti x kuadrat. Berarti x kuadrat tambah x dikalikan sama x plus 3. Berarti jadi x plus 3. Kemudian ini juga dikalikan sama x kuadrat plus x. Ini kita kalikan dulu. Coba kita buat di sini. Berarti x kuadrat plus x plus 3. Nah, ingat ya, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi suku pertama dikalikan suku pertama, kemudian suku pertama kalikan suku kedua kali suku pertama, suku kedua kali suku kedua. Dan ini kerjakan dulu pertama, ini kerjakan kedua. Oke, kerjakan yang pertama dulu. Suku pertama kali suku pertama berarti x kuadrat dikali x. Nah, terus sekarang yang suku pertama dikalikan suku kedua. Berarti di sini positif, ini positif, positif kali positif, dia positif. Nah, x kuadrat dikali 3 berarti 3x kuadrat. Kemudian ini yang kedua. Suku kedua dikalikan suku pertama, ini positif, ini juga positif, positif kali positif, dia positif, tulis positif, x kali x berarti x kali x. Oke, yang selanjutnya, suku kedua dikalikan suku kedua, ini positif, berarti di sini positif. Ini
X kali 3 sama dengan 3. Oke. Sekarang kita kalikan ini. X kuadrat dikali X itu berapa? Ingat ya, kalau ada X kuadrat kali X, nah ini pangkatnya, ini kan kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal ditambahkan X, 2 tambah 1. Berarti X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian, karena ini sendirian, ini kita kalikan dulu nih. Berarti 3X kuadrat, X kali X. Nah, X ini kan pangkat 1. X juga ini pangkat 1. Nah, kalau perkalian tinggal ditambahkan. X 1 tambah 1 sama dengan X pangkat 2. Jadi, X kuadrat tambah 3X. Sama dengan, nah ini kan sama. Variabel dan kuadratnya sama. Ini dijumlahkan nanti. Yang lain karena tidak punya variabel yang sama, maka tidak perlu dijumlahkan. Langsung ditulis X pangkat 3, berarti di sini 3X kuadrat ditambah X kuadrat. Di sini 1. Tapi nggak perlu ditulis kalau 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Nih. Karena X kuadrat berarti tulis X kuadrat plus 3X. Oke. Berarti ini didapatkan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 3X. Kemudian nanti kita operasikan dengan ini. Jadi kita tulis dulu X pangkat 3 plus 4X kuadrat ditambah 3X. Nah, ini tandanya. Berarti min kali plus min. X kuadrat. Ini min kali plus min. Ini kan 1 nih. 1 kali X berarti X per X plus 3. Berarti sama dengan, nah yang sama, kita cari dulu yang sama. Yang sama kan 4X kuadrat sama X kuadrat, kemudian 3X sama X. Nah kalau ini sendirian berarti X pangkat 3, kemudian 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, ini 4, ini di sini 1, 4 dikurangi 1 berarti plus 3X kuadrat. Nah, ini sekarang 3X dikurangi X berarti 3 dikurangi 1 plus 2X per X plus 3. Nah, kalau tidak disuruh menyederhanakan, sampai sini saja cukup. Berarti F dikurangi G sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X per X plus 3. Ini untuk yang A. Nah, sekarang untuk hasilnya, karena di sini ditanya F min G nilai X-nya 2, berarti 2 ini nanti diinputkan ke nilai ini. Karena F dikurangi G itu tadi hasilnya X, pangkat 3, kemudian 3X kuadrat plus 2X per X plus 3, maka 2 ini diinputkan ke X-nya. Berarti 2, karena ini pangkat 3, berarti di sini tulis pangkat 3, kemudian 3 kali 2, pangkat 2. Karena X-nya nilainya 2, berarti kita inputkan ke X-nya. Jadi 2, karena di sini pangkat 3, kita tulis pangkat 3, ditambah 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 per X-nya nilainya 2 diinputkan 2 plus 3. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. 2 pangkat 3 berapa? 8 plus 3 kali 2 pangkat 2, 4 plus 2 kali 2, 4.
2 ditambah 3 berarti 5. Berarti 8, 3 kali 4 itu 12, plus 4 dibagi 5. Sama dengan, jadi 8 plus 12 plus 4 itu kan hasilnya 24 per 5. Kalau tidak disuruh mendesimalkan, tidak disuruh merubah untuk desimal, berarti cukup sampai sini. Berarti hasilnya 24 per 5. Ini untuk soal A. Berarti soal A udah selesai. Jika soal yang A sudah kita kerjakan, coba sekarang kita kerjakan soal yang B. Jadi, di sini diketahui F fungsi. Jadi setelah kita mengerjakan yang A, coba sekarang kita kerjakan yang B. Jadi di sini diketahui fungsi komposisi F dan G. Fungsi komposisi F dan G. Di sini X-nya, nilai X-nya itu 1. Nah, kita kerjakan dulu fungsi komposisi F dan G. Ini kita jadikan X dulu, berarti ini F-nya karena di depan berarti F-nya di luar. G, X, oke. Kemudian ini X kuadrat plus X, berarti fungsi G ini diinputkan ke X. Nah, ini 1 per X plus 3 kuadrat. Nah, karena X-nya ini kuadrat. Kemudian ditambahkan 1 X plus 3. Nah, kalau kayak gini bisa dijabarkan. Jadi 1 per X plus 3 itu kan kuadrat ya, berarti 1 per X plus 3 dikalikan 1 X plus 3. Ini tinggal dikalikan. Kalau perkalian yang seperti ini, jadi pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Jadi 1 kali 1 berapa? 1. Nah, sekarang ini dikalikan nih. Kita keluarkan dulu, berarti X plus 3 dikali X plus 3. Kalau ada seperti ini suku pertama, ini suku kedua, suku pertama, suku kedua. Jadi suku pertama kalikan suku pertama kalikan suku kedua. Ini suku kedua, maaf, kalikan suku pertama, kemudian suku kedua kalikan suku kedua. Jadi ini kita kerjakan dulu yang suku pertama. Suku pertama dikalikan suku pertama, X dikali X berarti X kuadrat. Ingat ya, ada X dikali X, berarti ini kan pangkatnya 1. Tinggal ditambahkan pangkatnya, X plus X kuadrat. Nah, sekarang ini suku pertama dikalikan suku kedua. Ini positif, yang sini juga positif, positif kali positif, dia positif. Kemudian X dikali 3 berarti 3X. Nah, sekarang kita kalikan yang kedua, maaf ini 2. Jadi, suku kedua dikalikan suku pertama, ini positif, ini juga positif, berarti positif, 3 kali X, berarti 3X. Kemudian, ini suku kedua kali suku kedua, 3 kali 3 plus 9. Oke, berarti tinggal dioperasikan yang punya variabel sama, yang bentuknya sama. Nah, di sini ada 3X sama 3X. Berarti X kuadrat, 3 tambah 3 itu kan 6. X-nya jangan lupa ditulis X plus 9. Nah, berarti ini hasilnya X kuadrat plus 6X plus 9. Jadi ini bisa dituliskan di sini. 1 per X kuadrat plus 6X plus 9 ditambahkan 1 per X plus
3. Nah, kalau udah ketemu fungsi yang seperti ini, karena ini yang di X-nya itu 1, berarti tinggal kita cari. Tulis fungsi komposisinya, ini 1, berarti tinggal 1 ini inputkan ke nilai X1 per, nah, karena X kuadrat berarti 1 kuadrat plus 6 kali nilai X-nya 1, 1 plus 9. Yang ini juga sama, berarti 1 per nilai X-nya itu 1 plus 3. Sekarang, 1 kuadrat itu kan hasilnya 1. 6 kali 1 itu hasilnya 6. 9 tetap ditulis karena sendirian, plus 1 per 1 tambah 3, 4. Jadi, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 9 berarti 16. 1 per 4. Sama dengan, ini jadikan 16. Berarti 16 bagi 16, 1. 1 kali 1, 1. Sekarang 16 bagi 4, itu 4. 4 kali 1, 4. Berarti 4. 1 tambah 4, 5 per 6. Ini soal yang nomor B. Jadi kalau tidak disuruh untuk merubah ke desimal, cukup ini apa? Pecahan juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian yang C, D, sama E, tolong dikerjakan sendiri ini. Nah, karena yang nomor 3 juga perintahnya sama, ini yang 3A, B, C, D ini juga tolong dikerjakan sendiri. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan untuk operasi fungsi.